Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan belajar seputar riset ya, terutama riset di sektor bisnis, misalnya market research, UX research, dan consumer research, competitor research, product research, dan apapun nanti. Topik-topik di kelima tema tadi itu ya, itu yang akan terus kita pelajari, kita perdalam, dan kita kembangkan pembahasannya gitu di channel ini. Tapi sebelum ke sana, kita coba cari tahu dulu nih, sebenarnya riset itu apa sih? Dan kapan riset itu muncul gitu. Jadi kalau misalnya kita pelajari sejarah ya, orang-orang di zaman dulu itu kan melandaskan keyakinannya mereka murni pada mitos yang datang dari dewa-dewi, terutama di peradaban Yunani. Nah, kemudian dari sanalah lahir beberapa filsuf besar yang sampai sekarang kita kenal namanya, misalnya Thales, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Orang-orang inilah yang kemudian memperkenalkan cara berpikir yang lebih rasional untuk mengetahui apakah sesuatu itu benar atau tidak gitu. Nah, cara berpikir inilah yang kemudian diwariskan, misalnya logika deduktif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yang terus diwariskan sampai kemudian ketemu lagi dengan generasi pemikir berikutnya, misalnya di generasi pemikir Islam ada Ibnu Al-Haytham yang dengan pergelutannya di optik ya, kalau tidak salah di optik, kemudian menekankan pentingnya eksperimentasi dalam menentukan benar atau tidak benarnya sesuatu gitu. Kemudian kita kenal nama-nama setelahnya, misalnya ada Auguste Comte, saya kurang tahu penyebutannya seperti apa yang pasnya, yang memperkenalkan teori positivisme bahwa segala fenomena sosial itu harus bisa diukur. Semakin dia bisa diukur, maka kita bisa semakin tahu benar atau tidaknya sesuatu itu. Kemudian ada Francis Bacon yang memperkenalkan analisis data yang benar gitu. Kemudian dia memperkenalkan juga cara melakukan pengamatan yang terencana dan sistematis. Nah, itu kemudian sejarah panjang bagaimana seseorang itu kemudian beralih dari pola pikir yang tidak sistematis, tidak rasional, menjadi lebih rasional dalam mempelajari banyak hal. Proses mempelajari banyak hal ini di berbagai aspek, di aspek fenomena sosial, di aspek natural science, misalnya di ilmu pengetahuan alam dan seterusnya, inilah yang kemudian dinamakan dengan riset. Nah, riset ini akhirnya pada abad ke-18 dan abad ke-19 itu bukan cuma menjadi riset yang berkembang di lingkungan akademis, tetapi begitu masif diadopsi masuk ke dunia industri di saat revolusi industri di abad ke-18 dan 19 itu ya. Kenapa? Karena akhirnya industri membutuhkan langkah-langkah yang terukur juga untuk mempelajari pasar, mempelajari pengguna dan pelanggan mereka, sehingga ya mau tidak mau mereka harus mengadopsi cara-cara yang lebih terukur dan sistematis tadi gitu. Semakin kesini, maka riset itu menjadi sangat penting lagi, apalagi di era AI, di mana orang-orang mempersoalkan etika, bagaimana membangun model yang itu bisa responsibel, bertanggung jawab, kemudian bisa terjelaskan kepada penggunanya nanti, dan seterusnya, sehingga AI yang dikembangkan itu bisa selaras dengan kebutuhan dan juga sebenarnya kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang gitu. Olehnya itu riset menjadi sangat penting di sana. Kalau di bisnis sendiri sebenarnya riset itu terbagi, kalau saya sendiri ya merasanya bahwa riset itu terbagi atas dua hal saja. Ada yang di riset operasional bisnisnya, misalnya riset keuangan,
riset di bagian people management dan lain-lain, itu ada riset juga di sana. Kemudian ada riset yang ke arah front stage-nya gitu, ke arah depan. Riset yang menjembatani atau menggali interaksi antara si bisnis dengan konsumen yang mereka sasar gitu. Nah, di sanalah berkembang atau kita kenal market research, consumer research, user research, product research, competitor research, dan lain-lainnya. Sepertinya saya kurang tahu apakah masih ada jenis riset lainnya. Tapi dua kategori tadi sebenarnya. Dan yang paling penting sebenarnya, mungkin sama-sama penting, tetapi yang paling intens dilakukan di riset di sisi bisnis itu adalah riset ke arah depannya tadi. Riset yang menyasar konsumen. Kenapa? Karena karakteristik konsumen sendiri kan sebenarnya semakin kesini semakin kompleks, tren perilakunya sangat cepat berubah, kemudian banyak hal lah yang kemudian membuat bisnis itu perlu mempelajari setiap fase perubahan perilaku, kebutuhan, atau masalah yang dialami oleh pelanggan atau pengguna layanannya gitu. Kalau market research ya namanya market, maka dia akan mempelajari pasar itu secara high level atau secara garis besar gitu kan. Misalnya saja karakteristik pasar secara garis besar kan siapa saja pemain di dalamnya gitu. Karakteristik pembelinya itu seperti apa, produk yang diperjualbelikan apa saja, berapa nilai uang yang ditransaksikan harian atau bulanan di dalam satu pasar, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya high level yang pada saat hasil risetnya itu kita bisa membayangkan, oh karakteristik dari pasar ini seperti ini, volume uang yang ditransaksikan segini gedenya, pemain besarnya ini. Nah, itulah market research yang main di situ gitu. Kemudian kalau sudah spesifik turun ke konsumen atau orang yang membeli produk atau pelanggan, maka biasanya kita kenal consumer research atau customer research gitu ya. Nah, customer research ini ya mempelajari siapa sih pelanggannya, karakteristiknya seperti apa gitu. Terus apa yang jadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi pertimbangan mereka pada saat mereka hendak memenuhi kebutuhannya tadi itu gitu. Apa yang menjadi barrier mereka sehingga biasanya mereka sudah butuh tapi tidak menggunakan layanan misalnya, atau tidak beli produk gitu. Nah, itu consumer research atau customer research jatuhnya gitu. Sedangkan kalau user research ya sebenarnya mirip dengan consumer research ya. Cuman kan ada user yang itu bukan konsumen. Misalnya produk anak kecil, maka yang jadi konsumen atau customernya itu kan si orang tuanya, si ibu-ibunya gitu. Tapi yang menjadi usernya adalah si anak kecilnya, anak kecil gitu, yang akan menggunakan mainannya. Nah, user research itu akan mempelajari tentang gimana sih sebuah produk itu dikembangkan agar mudah digunakan oleh penggunanya, si anak kecil tadi misalnya, agar itu bisa sesuai dengan karakteristik si pengguna gitu, agar bisa menaikkan experience ketika digunakan, orang bisa merasa senang dan lain-lain. Nah, itu jatuhnya user research. Ke depan kita coba bahas apa saja di seputar research, seputar perilaku manusia, dan lain-lain. Semoga itu bisa menjadi langkah kita untuk mulai belajar tentang berpikir kritis, terutama kalau misalnya di sisi bisnis, kita mulai bisa mengadaptasi riset yang proper agar layanan atau produk kita itu relevan dengan kebutuhan dari market yang kita sasar gitu. Oke, cukup sekian, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.